Balik lagi di Open Table. Nah, kita kali ini agak berbeda, kita mau bertiga. Nah, terus kita mau bahas kayak coba-coba react gitu ya tentang Bukan bahas sih Bang. Oh iya, mau mau nge-reaction. react video. Beberapa video menarik nih. Mungkin ada 3 video ya. Nah, ini yang pertama tentang video Pak Jokowi. Ini videonya ini tentang tektokan lah kira-kira ya. Gayung bersambut antara Pak Jokowi dengan video Pak Jokowi dengan video Ganjar. Iya. Pada ragu kan. Ya. Kita daripada gosip terus kan. Kita cek. Ya. 2024, 2029, 2034 itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Hanya ini menarik. Kalau buat saya ini menarik nih. Ini Pak Jokowi ini berkali-kali kan ngulang-ngulang ini. Ini kita punya kesempatan menjadi negara maju. 2024 terus berapa? 2029 sampai 2034. Ya. Ini maksudnya apaan sih ya? Dia ngomong kayak gitu berkali-kali loh. Dia menegaskan bahwa kita punya kesempatan buat jadi negara. Saya kira itu ya terkait dengan yang Pak Jokowi bilang tentang estafet kepemimpinan itu, Bung Maki. Jadi saya kira ini kan terkait dengan kalau Indonesia mau bergerak maju, Pak Jokowi kan pengennya ini gimana supaya Indonesia ini arahnya itu kemajuan itu nggak terhenti gitu, continue, sustainable. Biasanya kan ya mungkin itu ya. Ini dia ketika ngomong kayak gitu tuh disambung-sambung dengan bahwa pentingnya soal keberlanjutan gitu ya. Karena kalau gue sih ngeliatnya kayak gini aja. Sebuah bangsa nih ya, agak serius nih Bang. Sebuah bangsa besar kan cuman punya one chance nih dalam peradabannya buat besar. Ya kita ngeliat tahun 80-an itu dimanfaatin Cina era Deng Xiaoping. Efeknya sekarang. Dan itu ketika bonus demografi dan masa bonus demografi kita itu cuma 15 sampai 20 tahun ke depan lagi. Habis itu selesai. Oh iya, ini terkait sama masalah bonus demografi ya. Cuma ini yang kita nggak boleh lupakan bahwa ini kesempatan, artinya kita bisa miss, bisa berhasil. Ya ini yang dikatakan Pak Jokowi itu kan, hanya kesempatan ini. Iya betul. Hanya coba diteruskan deh videonya. Kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin. Wah ini. Waduh. Ini. Coba di pause Bang, coba di pause. Ini nih kalau kata anak Twitter nih, Pak Jokowi udah spill the tea. Iya. Spill the tea. Iya. Jadi secara spesifik dia nyebut Ganjar Pranowo. Betul. Jadi bisa miss, bisa enggak. Tapi dia yakin sama Ganjar Pranowo. Sosok enggak miss. Gitulah kira-kira ya. Masalah ada komentar? Coba lanjutin dulu. Saya jadi tertarik nih soal spilling the tea ini. Saya minum teh dulu Mas. Iya. Saya juga. Oke. Dia jadi nyebut Pak Ganjar dan Pak Jokowi kemudian mengomentari karakternya Pak Ganjar yang gampang komunikasi sama rakyat. Tapi kalau menurut saya kan gini, kita sebetulnya punya presiden yang beberapa presiden itu kita sebagian presiden kita tidak melihat, biasanya kita mengesankan presiden itu berjarak sama masyarakat kan. Nah, Pak Jokowi itu salah satu yang anomali nih, beda sendiri kan karena gampang didekati oleh masyarakat gitu ya. Ya pasti ada anunya ya, ada batasannya karena dia presiden, batasan. Sampai bikin pas pampres bingung lah. Walaupun ada batasan protokolernya tapi intinya gampang diajak selfie, tapi Pak Jokowi sendiri bilang, "Saya ini masih kurang luas." Padahal kita ngelihat selama ini kan dari segi komunikasinya kan. Dia mengakui kalau dia ngomongnya kan kadang-kadang kan dianggap lamban atau terpatah-patah gitu kan. Nah, kalau dia bandingkan dengan Ganjar, kalau GP kan kalau di medsos saja kelihatan kan. Sangat castis-cus. Iya, castis-cus. Benar. Dan saya kira kelihatan Ganjar yang true to himself gitu loh. Dia sendiri. Betul. Ganjar tuh kelihatan banget natural itu kalau gitu. Iya, kalau ketemu misalnya di acara sebagai gubernur ya kan kelihatan gitu. Saya kira itu poinnya Pak Jokowi ya soal
Ganjar yang sama-sama merakyat, yang satu renyah, yang satu agak betul. Sama-sama nggak berjarak. Cuma memang berjarak. dalam hal Pak Ganjar sejauh ini kan dalam konten-konten itu banyak yang kita lihat Ganjar itu sampai dengan gampangnya disentuh sama orang. Dalam pengertian sentuh ini kan sensitif ya buat orang, apalagi pejabat, sampai ditabuk-tabuk gitu loh sama orang, dibecandain. Ih bapak gitu loh. Tapi lu udah pernah lihat nggak video Pak Ganjar tuh sama anak kecil? Di jalanan gitu kan. Anak kecil ya, ngeliat kayak di TikTok nih siapa nih nama. Itu kan contoh. Iya, betul. Terus dia ini kan GP kan bilang nama siapa gitu loh. Iya, Tugiman. Dia punya julukan dari anak kecil itu Tugiman. Jadi saya sempat heran itu. Jadi kan waktu itu setelah itu kan GP diundang di UNER. Iya kan? Tahu nggak? Iya, tahu. Dia di UNER tuh Pak Tugiman. Saya bingung Pak Tugiman tuh siapa? Ternyata mengacu kepada video itu, video Ganjar menyebut dirinya Tugiman. Dan dia mengembrace itu. Saya tuh curiga di era medsos ini Marhen itu digantikan Tugiman, Mas. Iya, kalau PDIP punya Marhen. Itu jangan super power loh. Itu kan Superman, alter egonya Tugiman. Iya. Salah satu karakter Marvel ini. Manusia Tugi. Tugi itu apa? Menariknya Pak Ganjar itu mengembrace. Maksudnya Tugiman itu bahkan dia sebut. Iya. Pernah sama orang itu ada videonya dia, Pak Ganjar, Tugiman. Dia mengaku Tugiman. Tugiman, Pak Ganjar yang itu loh. Nah, balik ke video ini nih, Bang. Kalau dari rangkaian gue lihat tadi nih, dari awal sampai akhir tadi kan Pak Jokowi ngomongin soal one chance, satu kesempatan di tahun-tahun itu. Lalu terakhir dia kemudian ngomongin soal sosok Pak Ganjar dan semuanya. Menurut gue ini Pak Jokowi tuh kayak mau bilang gitu, kalau mau diteorikan lah istilahnya. Kalau di ekonomi politik kan ada istilahnya komodifikasi, terus kemudian strukturalisasi gitu kan. Selalu sekolahan banget sih. Iya. Itu. Ada fungsionalisasi gitu kan, fungsionalisasi. Nah, ini kan ngomong nyambung masalah tadi tuh soal berkelanjutan, estafet, itu kan era komunikasi. Bangsa ini sebagai komodifikasi udah selesai lah. Udah punya tahu kekuatannya dan tinggal distrukturisasi kemudian fungsionalisasi. Dan kemudian kalau di kajian yang lain kan pemimpin yang baru itu ya membaur dengan rakyat, bukan lagi yang Satrio Piningit lah atau kayak gimana kan, tapi bagian secara psikologi leadership kan kayak gitu. Waktu orasi Pak Jokowi yang meledak-ledak tuh di depan relawannya itu yang sering kita lupakan kan itu sebetulnya. Sebetulnya dia ngasih beberapa poin tentang kriteria calon pemimpin yang melanjutkan kinerja dia. Yang banyak didiskusikan orang, didebat orang itu kan soal pemimpin yang berani. Tapi kan ada poin-poin lain kayak merakyat dan lain-lain. Di sini yang dia secara spesifik menyebut. Bahkan soal berani itu kan ya bernyali lah ya, punya nyali. Ada video lain yang nanti mungkin bisa diputar ya. Kita jadi itu nanti juga mengacu kepada sosok tertentu ternyata Pak Jokowi kan ketika Pak Jokowi pidato ngasih sambutan di acara Projo di acara Musra. Kan itu para pendukung Prabowo kan langsung GR gitu nganggap bahwa yang dimaksud Pak Jokowi nggak menyebut nama. Tetapi kan Pak Jokowi bilang harus pemimpin yang berani gitu kan. Meskipun sebelumnya Pak Jokowi bilang berani itu maksudnya berani membela kepentingan rakyat gitu. Jadi tetap kaitannya dengan merakyat. Tapi Pak Jokowi nggak nyebut nama. Terus para pendukung Prabowo, sebagian dari relawan Jokowi kan ada yang dukung Prabowo tuh. Itu ngaitkan dengan Prabowo gitu. Padahal menurut Pak Jokowi sendiri arahnya nggak ke situ. Udah jelas. Coba dilihat. Itu ntar bisa lu jelasin tuh Bang, bedanya bernyali sama ngamukan. Coba kita lihat nih. Ada. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Menarik. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Dan saya lihat Pak Ganjar berarti punya. Ini menjelaskan yang di Musra itu, Mas? Iya, ibarat ini kayak kalau dalam ilmu kitab tafsir itu kan ada tafsir ayat dengan ayat. Betul. Jadi ini kalau kita pengen memahami pernyataan Pak Jokowi di pidato sebelumnya tentang pemimpin yang berani itu siapa? Ya yang paling bagus untuk mencari informasi tentang itu ya dari Pak Jokowi sendiri. Betul. Jangan potong-potong. Iya, jangan ditafsirkan yang terlalu liar. Betul. Nah, Pak Jokowi di video ini sudah jelas yang bernyali itu ada di Ganjar. GP gitu. Jadi kan maksudnya ini kan
Pak Jokowi menafsirkan dirinya sendiri. Iya itu. Jadi ibaratnya Pak, yang dimaksud bernyali itu siapa sih Pak? Pemimpin bernyali? Ya. Ini penjelasannya gitu. Cetho welo-welo lah. Istilah Jawanya. Jadi Maki bukan orang Jawa, dia Iya, tahu. iya. Jadi nggak perlu tidak ada ruang tafsir di situ gitu loh. Iya, eksplisit. Iya, secara jelas. Dan dikaitkan dengan tadi kan kalau kita lihat ya, pemimpin ke depan. Jadi ke depan kan kaitannya dengan tadi kan keberlanjutan. Keberlanjutan. Estafet. 2024, 2029, 2034. Itu ke estafetnya ini dibutuhkan pemimpin yang bernyali. Jadi merakyat yang tadi pinter komunikatif dengan rakyat dan punya nyali gitu. Nyalinya di sini saya kira ya kaitannya dengan konteks global ya. Iya. Jadi kalau tadi gitu ya, tadi kalau orang menafsirkan hadis atau Al-Qur'an ya, misal ya yang ngomong masih ada. Ya tanya aja dan udah ngomong gitu. Jadi kalau menafsirkan setengah-setengah bahaya tuh. Enggak perlu an dari mana-mana ya, enggak perlu. Langsung aja. Dan juga kan tadi yang soal yang saya maksud konteks global itu kan ya tadi kan persaingan begitu persaingan dunia ya, geopolitik dan geoekonomi lah gitu ya. Ini ada di perbincangan saya dengan Budiman Sujatmiko. Oh iya, kemarin tuh. Promosi sekalian. Di satu hal kemarin kan Bung Budiman banyak menjelaskan tentang pengertian Pak Jokowi bilang jangan salah pilih pemimpin. Nah, ini juga penting. Ada video itu kemarin kan di acara Bara JP ya. Kelompok relawan Bara JP Pak Jokowi bilang jangan salah pilih pemimpin. Nah, pemimpin yang dia maksud saya kira ya pemimpin yang bernyali itu. Iya, betul. Yang berani membela kepentingan Indonesia dalam ranah percaturan kekuasaan global gitu loh. Yang menurut Pak Jokowi ini kritis sekarang ini, situasi yang kritikal lah, bukan kritis dalam arti gawat darurat bukan. Emang kritikal Mas, karena kritikal. Negara-negara makin individualis kok selama pandemi ini. Kita udah ngelihat banyak yang embargo, saling embargo satu sama lain, terus kuota dagang diperketat dan lain-lain. Ya Indonesia kan selalu dibilang ngebebek negara besar aja dari dulu. Pak Jokowi berani hilirisasi, iya kan? Betul. Tiba-tiba ngelarang jual minyak goreng ke Uni Eropa, nangis tuh Uni Eropa kan ke kita gitu ya kayak gitu-gitu. Nah itu kan memang perlu dilanjutkan dan itu yang nyali sih menurutku. Iya itu. Dan nyali di sini nggak ada hubungannya dengan sipil atau militer ya. Maksudnya Pak Jokowi kan sipil, jelas. Ternyata punya nyali. Dulu Pak Habibie, sipil punya nyali. Gus Dur sipil punya nyali apa? Jadi itu dan militer SBY nggak punya nyali. Gitu. Tapi kalau kita mau kita mau nakal-nakalan main tafsir-tafsiran begitu ya jelas ya Pak Jokowi ya itu kan berkali-kali bahkan sebelumnya bilang jangan salah pilih, tapi ada sebelumnya jangan gerusah-gerusu, jangan asal-asalan gitu loh. Kalau kita mau tafsir-tafsir yang sosok asal-asalan itu kan gerusah-gerusu itu kita bisa lihat lah ininya gitu loh. Dan itu bukan Pak Ganjar, gitulah. Kita tidak melihat Ganjar itu kan kita ngelihat tenang, Prabowo. Misalnya itu. Gerusah-gerusu gitu. Nah itu maksud saya kalau dibilang nyali itu yang bisa gebrak-gebrak meja ya Jokowi nggak pernah. Yang kita lihat kan Jokowi nggak pernah gebrak, tapi orang takut sama dia gitu. Dan itu di filosofi Jawa ada loh Bang sebenarnya. Apa tuh? Ngalah, ngalih, ngamuk. Nah, gua bukan orang Jawa cuma itu tuh. Ini kalau orang strategi perang Mataraman tuh gitu. Pak Jokowi awalnya jangan gerusa-gerusu gitu kan. Jadi kalau diganggu ya udah ngalah aja dulu gitu kan. Kalau ngalah nih masih diganggu juga ya pindah, ngatur strategi. Mengumpulkan nyali ya itu kan bernyali sebenarnya. Mengalah kan bukan berarti kalah tuh. Yang terakhir ngamuk. Ngamuk ini kan ya bukan berarti membabi buta, tapi action secara terukur. Gimana untuk aksinya di dalam konteks global, konteks Indonesia hari ini dan masa depan untuk maju ya perlu itu. Iya. Itu bisa sembarangan gitu. Itu nyali ya. Nyalinya bukan nyali yang gerusa-gerusu gitu loh. Betul. Kira-kira gitu. Ini ada video ketiga. Nah, ini kan kan tadi di awal kan kita bicarakan yang video yang mau kita react ini. React atau react. Itu adalah balas pantun. Balas pantun antara Jokowi dengan Ganjar. Nah, ini kan kita tadi sudah membahas 2 video Pak Jokowi ya yang menunjukkan bahwa yang dimaksud Pak Jokowi sebagai ketika beliau bilang presiden harus yang punya nyali itu maksudnya adalah Ganjar Pranowo bukan yang lain. Nah kita pengen tahu tuh Pak Ganjar reaksinya gimana ya kira-kira gitu. Kita cek. Rasanya Bapak Ibu
refleks-refleks politik, refleks-refleks sosial, seluruh pemikiran menjadi terkoordinasi dengan baik karena kita pernah melaksanakan itu. Kecuali kita tidak pernah melaksanakan. Ini menarik. Maka saya punya mentor dalam pemerintahan, namanya Jokowi. Clear. Gitu ya. Ini udah berbalas pantun jelas lah ya. Jelas. Ini acaranya apa ya, Pak Ganjar ini ya? Lupa saya. Pokoknya ada. Tapi yang pasti setelah rakernas setelah ya. itu, ya, Setelah rakernas satunya Dia bilang. Enggak, tadi yang menarik apa? Tadi di awal bahwa kita bisa refleks politik, kita bisa mengatakan sesuatu karena pernah melaksanakan. Akhirnya tuh tahu ada pengalamannya. Pernah melaksanakan. Enggak kayak bapak yang muter-muter kalau ditanya itu loh. Pernah melaksanakan karena tahu. Oke, benar. Dan di sini clear bahwa dia bilang bahwa mentornya Pak Jokowi. Iya, pernyataan ini setelah rakernas itu. Iya. Dan mentor dalam pemerintahan. Artinya kan soal governing ya. Betul. Jadi kan artinya Pak Ganjar mau bilang bahwa ini adalah suatu pelajaran yang ingin dia petik untuk memerintah. Iya. Untuk menjadi presiden gitu loh kira-kira. Betul. Mentor dalam pemerintahan gitu. Pemerintahan yang keberlanjutan. Iya. Seseorang yang dicap pelongo-pelongo. Ini menarik. Seseorang yang dicap tidak pintar, dengan badan yang sangat kurus, yang pada saat mau maju Pilgub DKI, beliau punya seragam Satgas dengan dipoto. Oke. Kita pause dulu nih. Ingat kita kan bahwa dia pernah dibilang pelongo. Pernah dibilang apa? Nggak punya nyali atau apalah gitu. Sampai dulu Pak Jokowi itu ketika saya ingat itu waktu awalnya kan dibilang pelongo 2019 sih. waktu ini waktu pilkada DKI. Sejak dari pilkada DKI sampai 2019 kan terakhir nyalon presiden itu kan masih dibilang pelongo. Pokoknya tidak punya tampang presiden lah gitu kira-kira. Pantas gitu ya. Krempeng, pelongo gitu loh. Jadi citranya tuh kayak tujuannya merendahkan. Nanti kita cariin fotonya itu yang disebut. Tapi maksudnya gini, ini citra-citra gini kan lucu. Saya ingat sekali waktu debat kandidat itu ketika capres itu kan awalnya dibilang pelongo, ternyata pas debat kandidat Pak Jokowi lumayan ya gitu ya. Enggak goblok yang kita kira gitu. Terus tapi ada lagi ceng-cengannya, dia bilang emang dia nggak pelongo tapi lebih cocok jadi manajer, nggak cocok jadi presiden katanya. Gitu jadinya. Gimana tanggapan kayak begitu? Ini kan aneh, orang kok dalam waktu beberapa jam bisa berubah dari pelongo ke manajer gitu loh. Tapi bukan presiden. Presiden gitu. Dulu dibilangnya begitu kan. Ya kalau gua sih kayak kata itu lagu kalau saya haters gonna hate. Haters gonna hate. Gitu aja. Coba kita lanjutkan deh. Dan saya diskusi dengan beliau, Pak, dari seluruh foto yang Bapak suka ketika kampanye, ketika menjadi wali kota, hari itu gubernur, sampai Bapak jadi presiden, foto mana yang paling disuka? Saya paling suka foto saya pakai baju Satgas itu. Yang melongo itu ya. Yang saya rasakan Bapak Ibu, dalam kultur kami sebagai orang Jawa, orang Solo begitu melihat, silahkan hina saya habis-habisan, silahkan kamu caci maki saya habis-habisan, tapi langkah saya tidak akan pernah berhenti untuk memajukan negeri ini. Itu pesan dari beliau yang luar biasa. Dan dengan segala keterbatasan beliau dengan stempel PKI pada saat itu, sehingga dia harus kalah dalam beberapa tempat bukan kontestasi, tidak ada kata menyerah. Nah ini menarik nih, ke Pak Ganjar mengaitkan antara di satu sisi Pak Jokowi dihina ya, diremehkan, yaitu pelongo dituduh PKI, stigmatisasi ya, dianggap PKI dan macam-macam. Tapi Pak Jokowi nggak menyerah karena fokus pada kemajuan. Nah ini kembali lagi ke soal tadi, keberlanjutan, kemajuan ini kan tema yang selalu menjadi perhatiannya Pak Jokowi kalau bicara kepemimpinan. Konsisten. Iya, berarti, jadi siapapun pemimpin yang baik itu dianggap pelongo atau apa, itu yang penting itu fokus pada kemajuan itu. Jadi ini tema yang menarik ini antara kepemimpinan
dengan kemajuan dan itu membutuhkan keberlanjutan. Estafet. Iya. Jadi orang kalau lari estafet kan nggak mungkin nyerahin kayak nggak dikenal. Masa tim lawan dikasih kan kayak gitu. Bisa tapi kalah. Iya. Jadi kan diskualifikasi. Jadi kan gini, bahwa Pak Jokowi kemudian cara terang benderang belakangan ini di jelang akhir masa jabatannya kemudian bilang soal estafet, soal keberlanjutan. Ternyata sama Pak Ganjar udah didiskusikan jauh sebelumnya, bahkan ketika dia menjadi berkontestasi sebagai gubernur DKI kan. Waktu itu kan dia bilang ini kan, Pak Ganjar bilang bahwa nggak masalah. Bukan santai aja gitu. Dan di sini gue melihat memang kalau ada orang nih sampai sekarang itu yang masih meragukan kedekatan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi, lah di sini Pak Jokowi udah spill the tea nih tadi kan ngomong soal Pak Ganjar yang mampu nanti. Lalu Pak Ganjar juga ngomong mentor saya itu Pak Jokowi. Mentor dalam pemerintahan. Pemerintahan. Jadi mentor dalam memimpin. Mentor dalam governing, betul. Sebagai presiden gitu loh. Iya betul itu. Saya setuju. Kalah. Cinta beliau diberikan habis-habisan pada daerah yang kalah. Saya belajar Bapak Ibu. Keberanian untuk menunjukkan bahwa Indonesia mesti berdaulat dalam bidang politik, dia tunjukkan wabil khusus dalam politik ekonomi. Semua boleh teriak keras, semua boleh lantang berbicara, tapi itu mulut, bukan pikiran, hati, dan keputusan. Bukan. Bung Karno jatuh didahului peristiwa 65. 66 terjadi pergeseran pergantian kekuasaan dengan Super Semar. 67 Undang-Undang Penanaman Modal Asing lahir. Kurang lebih 68-69 Freeport berdiri. Dan tidak ada satupun di antara para pemimpin mampu untuk mengambil alih kecuali Jokowi. Seseorang yang tidak pernah berteriak, seseorang yang sangat jarang menunjukkan aura wajah kemarahan, jarang sekali. Tapi dia memutuskan dengan pikiran yang jernih, dengan muka tersenyum, tapi diambil secara keseluruhan. Bapak Ibu, itulah nyali sesungguhnya. Itulah nyali sesungguhnya. Bukan wajah garang dengan intonasi yang tinggi. Bukan sama sekali. Apa yang bisa kita komentari tadi? Banyak hal. Silakan Ahsan dulu deh. Nyambung sih kayak aku bilang tadi itu bahwa ya di dalam konteks global ya nyali ya itu ketika kita ya itu tadi mampu menunjukkan gitu loh di tengah sekarang global yang kalau kata Nuril Rubini itu kan lagi menuju Greater Depression gitu dunia itu yang dia meramal ada 10 hal dan salah satunya negara menjadi individualis dan lain-lain ya memang harus berani berdaulat dan ngomongin soal positioning. Indonesia ini kan dari dulu kalau kritiknya orang-orang pinter-pinter itu Mas itu adalah nggak punya kita kan pinter juga. Oh iya benar. Betul loh. Iya. Cuman gak ada titelnya aja. tapi kita belum dikomentari orang. Iya. Kita masih komentari. Itu kan selalu nggak jelas dalam bidang misalkan industrial policy dan lain-lain gitu. Nggak jelas mau arahnya apa dulu yang pengen dibesarkan secara ekonomi politik. Kayak gitu. Tapi Pak Jokowi itu, aku dulu selalu bilang kayak gini. Pak Jokowi itu kenapa 2014 sampai 2016 kelihatan nggak kerja. Itu sebenarnya bukan karena nggak kerja. Karena dia melawan kemudian dibatasin. Nah tiba-tiba ngomong TKDN apa yang produk itu harus sekian persen produk diproduksi dalam negeri, itu kan bikin orang-orang perusahaan-perusahaan MNC ini kan ketar-ketir. Artinya impor pasti akan turun dan lain-lain. Apalagi kemarin kayak hilirisasi dan lain-lainnya. Ini kan pasti banyak yang nggak suka. Dan pemimpin-pemimpin sebelumnya gitu kan kebanyakan pada akhirnya cherry picking atau apa ya, nggak berani secara frontal dan lain-lain gitu. Tapi Pak Jokowi ya berani gitu. Dia nggak takut kemudian harus di WTO misalkan bersengketa. Dan Pak Jokowi pernah bilang itu kan kayak kemarin. Kalau kita disengketa ya lawan gitu loh soal nikel dan lain-lain. Dan artinya kalau mentornya Pak Ganjar ini Pak Jokowi ya memang sangat yakin sih. Iya saya kira Pak Ganjar meng-highlight lah ya. Menggarisbawahi hal yang paling penting yang diambil dari Pak Jokowi yaitu keberanian dan nyali.
Jadi kan dia bilang mentor, Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan, dan inti yang dia ambil dari Pak Jokowi salah satu yang utama itu adalah keberanian. Dan GP kan nyebut soal Freeport. Ya. Jadi Freeport yang itu betul-betul menjadi salah satu fondasi Orde Baru saja, gitu ya. Kekuatan yang tumbuh di Indonesia ya, itu kan tadi yang disebut soal penanaman modal, itu kan tahun 67 awal Orde Baru. Itu oleh Pak Jokowi langsung dia tanpa takut, tanpa gentar, ambil langsung dia ini sama Pak Jokowi. Ini yang disebut keberanian. Nah, saya kira ini berarti GP mengambil kata kunci soal keberanian dan nyali gitu loh. Ini menurut saya faktor yang perlu kita lihat betul. Bung Maki, aspek berbalas pantunnya gitu. Jadi Pak Jokowi tadi menggarisbawahi soal nyali, Ganjar bilang ini yang paling penting, nyali gitu. Dan dia ngambil contoh Pak Jokowi itu sendiri ketika contohnya tadi soal Freeport. Dan yang menarik juga ketika Pak Ganjar menceritakan tentang Pak Jokowi itu di daerah-daerah tertentu itu kalah. Itu bukannya diabaikan, cintanya malah dibangun, justru dikasih perhatian yang penuh, aspek politik dan ekonominya gitu. Jadi ini menurut saya menunjukkan bahwa ya tadi yang Ahsan bilang soal Indonesia sebagai satu kesatuan itu butuh untuk bisa berdaulat. Itu harus punya kekuatan ekonomi yang merata, gitu. Secara menyeluruh gitu. Kita punya tradisi yang jelek dalam hal ini memang. Waktu Orde Baru kita sering dengar tuh misalnya daerah yang partai penguasa kalah, jalannya berantakan tuh. Nggak di aspal. Kampung gua juga. Karena P3 menang mulu jadi kan nggak ada aspal. Jadi kalau Golkar kalah, itu daerah itu nggak ada aspalnya. Atau aspalnya itu udah tahun berapa gitu. Betul. Kadang pakai batu kerikil dan lain sebagainya. Dan itu tradisi yang ya harus kita akui di beberapa tempat dan beberapa tahun lalu masih diteruskan gitu loh. Belum sepenuhnya hilang. Tapi Pak Jokowi kan tadi ditegaskan oleh Ganjar, dan itu memang clear ya bahwa itu bukan omong kosong, bahwa Jokowi misalnya di Jawa Barat yang dia kalah banyak. Di Jawa Barat dia bangun beberapa ini infrastruktur penting di Sumatera dan lain sebagainya. Sumatera Barat dan lain sebagainya. Terutama yang terlepas dari itu menang atau kalah, wilayah perbatasan. Gitu loh. Yang dulu gua pernah manggil Mongol jadi tamu di sini, dia bilang, promosi juga nih. Iya, promosi juga. Siaran TV aja coy, gue katanya ngambil dari Malaysia. Dapatnya. Sekarang udah ada semenjak Pak Jokowi itu, sekarang jangankan siaran TV, bandara udah ada katanya. Dia bilang begitu kan. Nah, ini kan juga menunjukkan Pak Jokowi ngelihat Indonesia ini bukan sebagai entitas yang mana yang daerah gue kalah nih, mana yang daerah gue menang, nggak begitu cara ngelihatnya. Cara ngelihatnya sebagai keseluruhan. Utuh ya. Iya, dan karena apa? Karena memang yang dia hadapi itu panggungnya bukan panggung nasional saja, tapi panggung global. Itu pergeseran dan kontestasi kekuasaan pada tingkat global. Dan kita ngelihat sebetulnya di panggung G20 kemarin terakhir. Luas sekali dia kan. KTT G20 dia kan luas sekali, ketemu sama presiden negara adidaya dan lain sebagainya. Artinya ya udah biasain kayak gitu-gitu loh. Mainnya jangan di dalam terus gitu. Iya. Nah, ini saya kira jadi kalau kita lihat dari 3 video yang Bung Maki puter tadi itu kan kelihatan benang merahnya tuh. Soal nyali bagaimana intertekstual antara videonya Jokowi dengan videonya Ganjar tadi. Itu kita menemukan nyali itu pengertiannya adalah tadi tidak gebrak-gebrak meja, tidak terus garang tapi keberanian untuk memutuskan. Betul. Dan kita risikonya butuh the smiling president yang tegas. Tapi sebenarnya kalau dalam teori politik ya, filsafat politik ini kan ada soal kedaulatan ya, sovereignty. Nah, ini saya tadi kan ini beneran kuliahan kalau ini beneran bahasa kan nyebut teori dulu gitu teori. Nah, saya ini ada seorang political theorist ya, ahli teori politik, Carl Schmitt namanya, itu bilang bahwa yang berdaulat itu adalah orang yang berani memutuskan, berani ngambil keputusan di saat ekstrim. Betul. Jadi ini saya kira kedaulatan itu kaitannya dengan nyali. Sovereignty itu soal keberanian
berdaulat itu kaitannya dengan nyali. Jadi saya kira arahnya ke situ. Jadi memang nyali di sini untuk mengantisipasi krisis global, mengantisipasi geopolitik, geoekonomi, geostrategi gitu. Jadi memang ini mainnya harus jauh, bro. Betul. Jangan kampung terus. Gitu. Dan iya itu tadi bahwa ini menegaskan, ini kan balik ke kita sangkutin ke soal lain yang belakangan minggu-minggu lalu masih ramai soal Jokowi cawe-cawe. Katanya. Artinya kalau kita ngelihat dari berbalas pantun ini antara Jokowi sama Ganjar, kita jadi paham bahwa persoalan cawe-cawe dia yang dipikirin itu bukan soal partai dia menang atau enggak gitu loh. Bukan soal kekuatan atau gerbong dia menang atau enggak. Ini persoalan global gitu. Jadi harus ngelihatnya itu harus dari jauh gitu loh, bukan cuma di Jakarta aja atau di IKN aja gitu loh. Di Istana Negara aja. Soal Pilpres itu adalah kegiatan 5 tahunan. Itu sudah pasti. Tapi soal kondisi global hari ini itu tidak pasti. Dan itu harus dipersiapkan. Semua orang udah tahu caranya menang di Pilpres. Katakanlah gitulah Pak Jokowi pengen ngomong gitu kan. Tapi kita harus cawe-cawe ke yang lebih tinggi gitu. Bahwa siapa yang menang ini yang paling siap menghadapi kondisi global hari ini. Yang kalau kata orang-orang pintar lagi nih Bang di luar sana. Gitu. Lu banyak orang pintar itu dukun loh. Orang pintar ya, bukan orang pintar. Kata orang-orang pintar rujukannya dukun loh. Enggak, kebetulan aku beberapa waktu lalu itu sempat denger gitu lah Mas. Ada Hermawan Kertajaya kan, pakar branding itu kan. Dia bilang tahun 2030 itu nanti itu adalah puncak dari impact investment. Orang-orang itu udah mulai ngomongin soal impactful, gimana ke masyarakat, ke lingkungan, keberlanjutan, dan lain-lain, sustainability. Nah, kata kunci sustainability dan impact itu kan nggak mungkin kalau nggak ada estafet kepemimpinan yang bagus. Kemudian di dan situ. itu dibutuhkan pemimpin yang punya nyali. Dan karena itu jangan salah pilih pemimpin. Jangan salah urutannya kan begitu. Jangan dicabut satu doang. Iya, makanya harus cawe-cawe kira-kira gitu. Dan makanya harus Ganjar gitu. Makanya harus Ganjar. Menurut Pak Jokowi loh. Menurut Pak Jokowi. Ini kan kita mencoba untuk saya lah setidaknya mencoba untuk memahami Pak Jokowi dari sudut pandang Pak Jokowi. Betul. Jadi kalau Pak Jokowi kalau mau konsisten kita ngikuti Pak Jokowi ya arahnya tadi logikanya begitu. Betul. Bangunan logikanya udah jelas. Meriak ini lapar juga Ki. Lapar. Ini tadi juga udah di warning sama kameramen gitu. Udah lama. Tadi kita targetnya 20 menit. Ini kayak lebih sih. Ya udah selesaiin dulu. Oke, makasih semuanya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Thank you.